Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, kita akan review dulu tentang penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon digolongkan menjadi hidrokarbon rantai terbuka alifatik, rantai tertutup alisiklik, dan aromatik. Untuk aromatik akan kita pelajari di kelas 12. Hidrokarbon rantai terbuka dibagi menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang semua ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan tunggal, yaitu pada senyawa alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap antar atom karbonnya, baik itu rangkap 2, yaitu pada senyawa alkena, maupun rangkap 3, yaitu pada senyawa alkuna. Hidrokarbon rantai tertutup dibagi menjadi sikloalkana yang merupakan hidrokarbon jenuh juga dan sikloalkena yang merupakan hidrokarbon tak jenuh. Oke, kita akan lanjutkan ke aturan tata nama senyawa hidrokarbon didasarkan pada aturan UPEC. Tata nama senyawa hidrokarbon dilihat dari jumlah atom karbonnya. Untuk alkana dia berakhiran ana, untuk alkena berakhiran ena, dan untuk alkuna berakhiran una. Di sini disediakan contoh 1 sampai 10. C1 untuk alkana metana. Sedangkan untuk alkena dan alkuna tidak memiliki senyawa yang jumlah atom karbonnya hanya 1, karena minimal harus ada 2 atom karbon untuk membentuk ikatan rangkap. C2 etana menjadi etena menjadi etuna. C3 propana menjadi propena menjadi propuna. Begitu seterusnya. Aturannya. Yang pertama, hidrokarbon rantai lurus tidak memiliki cabang, diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Untuk alkana dengan atom karbon lebih dari 3, diberi awalan N dari kata normal. Misalnya C4 normal butana, C5 normal pentana. Kedua, tentukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang. Untuk hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, rantai utama mengikutsertakan ikatan rangkapnya. Ketiga, penomoran pada rantai utama dilakukan sehingga cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Sedangkan untuk alkena dan alkuna, penomoran dilakukan sehingga ikatan rangkap memiliki nomor sekecil mungkin. Keempat, jika ada lebih dari satu jenis cabang pada posisi berbeda dengan kemungkinan memiliki nomor yang sama, maka penomoran dilakukan dari arah cabang dengan atom C yang lebih banyak. Kelima, penyusunan nama cabang menggunakan urutan alfabetis dengan mengabaikan awalan di tritetra. Cabang disebut juga dengan alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Jika pada alkana berakhiran ana, maka pada cabang atau alkil berakhiran il. C1 metana menjadi metil. C2 etana menjadi etil. C3 propil. Untuk C3 ada bentuk lain nih, yaitu isopropil. Jika pada propil atom karbon yang terikat pada rantai utama adalah atom karbon ujung, maka pada isopropil atom karbon yang terikat pada rantai utama adalah atom karbon yang di tengah. C4 butil. Untuk C4 juga ada bentuk lain, yaitu sekunder butil, tersier butil, dan isobutil. Pada butil, atom karbon yang mengikat rantai utama adalah atom karbon ujung, sedangkan pada sekunder butil adalah atom karbon sekundernya, yaitu atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Untuk tersier butil, atom karbon yang terikat pada rantai utama adalah atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Sedangkan untuk isobutil, bentuknya mirip dengan tersier butil, hanya saja atom karbon yang mengikat rantai utamanya adalah atom karbon yang ujung-ujungnya, baik yang ini maupun yang ini.
Oke, sekarang kita aplikasikan aturan-aturan yang tadi dalam penamaan senyawa hidrokarbon. Di sini diberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, kita amati, kita lihat rantai karbonnya adalah rantai karbon terbuka dan semuanya adalah ikatan tunggal, berarti ini adalah senyawa alkana. Jumlah atom karbonnya lebih dari 3, di sini ada 5 atom karbon, berarti dalam penamaannya diberi awalan N. Jadi nama senyawanya adalah normal pentana. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini rantai karbonnya memiliki ikatan rangkap, berarti senyawanya adalah alkena. Untuk penomorannya, kalau kita mulai dari sisi kiri, maka rangkapnya ada di nomor 3. Kalau kita mulai dari sisi kanan, maka rangkapnya ada di nomor 2. Maka penomoran dari sisi kanan. Jadi namanya adalah 2-pentena. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada alkana yang memiliki cabang. Berarti kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, ini dapat kita lihat rantai utamanya yang lurus, dia ada 5 atom karbon, berarti namanya adalah pentana. Untuk penomorannya, cabang harus punya nomor sekecil mungkin. Jadi penomoran kita mulai dari sisi sebelah kanan. Pada atom karbon nomor 2 terdapat cabang dengan jumlah karbon 1, jadi namanya adalah metil. Jadi nama senyawanya adalah 2-metilpentana. Kita lanjut ke soal nomor 4. Strukturnya kalau kita lihat mirip dengan soal yang nomor 3. Cuman yang nomor 4 ini dia punya ikatan rangkap. Tadi kan nomor 3 penomoran dari sisi sebelah kanan. Kalau nomor 4 kita harus dari kiri supaya rangkapnya itu dapat nomor sekecil mungkin. Berarti di sini cabangnya ada di nomor 4. Namanya adalah 4-metil-1-pentena. Oke, kalian bisa lihat di sisi kanan atas ada senyawa. Senyawanya itu adalah alkana dengan 5 atom karbon. Kalau dilihat kayak bercabang, tapi sebenarnya dia adalah alkana rantai lurus. Hanya saja pada penulisannya kita belokkan ke bawah. Jadi ini nggak ada cabang sama sekali. Jadi namanya sama dengan senyawa nomor 1, yaitu normal pentana. Soal nomor 5. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Kalau kita ambil lurus, kita dapat 5 atom karbon. Tapi kalau kita mulai dari kiri, kemudian dibelokkan ke bawah, kita akan dapat 6 atom karbon. Berarti rantai utamanya yang dari kiri kita belokkan ke bawah. Rantai utamanya adalah heksana. Penomoran kita mulai dari sisi sebelah bawah, sehingga cabang metilnya memiliki nomor cabang kecil yaitu 3. Jadi namanya adalah 3-metilheksana. Lanjut ke soal nomor 6. Senyawanya mirip dengan nomor 5, tapi di sini ada ikatan rangkapnya. Berarti rantai utamanya harus mengikut sertakan ikatan rangkapnya, yaitu yang lurus, jadi nggak belok ke bawah. Rangkap harus punya nomor sekecil mungkin. Jadi penomoran dari sisi kanan dan rangkapnya di nomor 1. Dan di nomor 2 ada cabang etil. Jadi namanya adalah 2-etil-1-pentena. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita tentukan rantai utamanya dulu. Nah, rantai utamanya bisa yang lurus, 6 atom karbon, maupun bisa dari bawah terus ke kanan sama ya, 6 atom karbon. Gampangnya kita ambil yang lurus aja. Nah, sekarang penomoran. Kalau kita mulai dari sisi kiri, ada cabang etil di nomor 3. Kalau kita mulai dari kanan, ada cabang metil di nomor 3 juga. Berdasarkan aturannya, berarti penomorannya dari sisi sebelah kiri.
karena si cabang etilnya karbonnya lebih banyak. Jadi nama senyawanya berdasarkan alfabetis cabang-cabangnya 3 etil 4 metil heksana. Lanjut ke soal nomor 8. Strukturnya mirip dengan nomor 7, tapi di sini ada ikatan rangkap. Maka penomorannya dari sisi kanan yang dekat dengan rangkap. Sekarang rangkapnya di nomor 2, cabang metil di nomor 3, dan cabang etil di nomor 4. Untuk penamaannya, ingat harus urut alfabetis. Jadi 4 etil, 3 metil, 2 heksena. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini terdapat 2 ikatan rangkap 2. Ini adalah senyawa alkadiena. Kalau ikatan rangkap 2-nya ada 3, maka namanya alkatriena. Kalau ada 4 ikatan rangkap 2-nya, namanya alkatetraena. Untuk penomoran, rangkap harus punya nomor sekecil mungkin. Maka penomoran dari sisi sebelah kiri. Jadi rangkapnya itu ada di nomor 1 dan nomor 4. Jadi namanya adalah 1,4 heksadiena. Lanjut ke soal nomor 10. Ini sama ya, rangkapnya ada 2 dan memiliki cabang. Dalam penomoran kita fokus ke rangkapnya, berarti kita mulai dari sisi bawah supaya rangkapnya di nomor 1. Kemudian kita belokkan ke kanan supaya ketemu rangkap yang kedua. Di nomor 1 ada rangkap, kemudian di nomor 5 ada rangkap, di nomor 2 ada cabang etil, di nomor 4 ada cabang metil. Jadi namanya adalah 2 etil 4 metil 1,5 heptadiena. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Kalau kita ambil lurus, kita cuma dapat 7 atom karbon. Kalau kita mulai dari bawah, kemudian belok ke kanan, kita akan dapat 8 atom karbon. Jadi rantai utamanya adalah yang dari bawah ke kanan. 8 atom karbon namanya oktana. Penomoran, kalau kita mulai dari bawah, nomor 3 baru bercabang. Kalau kita mulai dari kanan, di nomor 1 udah bercabang. Jadi penomoran dari kanan. Nomor 2 ada cabang metil, nomor 4 ada cabang etil, nomor 6 ada cabang metil. Metilnya ada 2, kita gabungkan 2,6 dimetil. Sekarang kita susun namanya urut alfabetis. Ingat, awalan di tritetra kita abaikan. Jadi sekarang namanya adalah 4 etil 2,6 dimetil oktana. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada ikatan rangkap di sisi kirinya. Berarti penomoran dari sisi kiri. Rantai utamanya kita ambil lurus. Di sini ada 7 karbon, berarti namanya 1 heptena. Di nomor 2 ada cabang etil, di nomor 4 ada cabang etil dan metil, di nomor 6 ada cabang metil lagi. Berarti sekarang kita gabungkan cabang-cabangnya. 2,4 di etil, 4,6 di metil. Jadi namanya adalah 2,4 di etil, 4,6 di metil, 1 heptena. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada senyawa siklik. Di nomor 13 itu sikloalkana dan nomor 14-nya sikloalkena. Untuk nomor 13, rantai utama itu yang siklik. Ada 5 atom karbon, berarti rantai utamanya adalah siklopentana. Penomoran, cabang dengan jumlah atom yang lebih banyak, nomornya sekecil mungkin, berarti etilnya nomor 1. Kemudian kita cari arah terdekat untuk ketemu dengan cabang berikutnya.
berarti geraknya ke bawah searah jarum jam, sehingga si metil punya nomor di nomor 3. Jadi namanya adalah 1 etil 3 metil siklopentana. Selanjutnya nomor 14. Ini senyawa siklik dengan ikatan rangkap, jumlah atom karbon 5, berarti namanya siklopentena. Penomoran ini dimulai dari karbon yang punya ikatan rangkap, bisa karbon yang dari sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Tapi yang di kiri ini kan ada cabang, berarti penomoran dimulai dari sisi sebelah kirinya. Berarti metilnya di nomor 1, kemudian etilnya ada di nomor 3. Jadi namanya 3 etil 1 metil 1 siklopentena. Oke, baiklah, ini soal nomor 14, soal yang terakhir kita bahas. Untuk tata nama senyawa alkuna, aturannya sama dengan alkena. Kalian cari sumber referensi lain untuk belajar, untuk latihan soal. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.